Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan di Indonesia. Dua, menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di berbagai bidang kehidupan. Oke, sebelum melangkah ke materi, kita sekarang bisa melihat tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Ya, satu, koridor Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Untuk wilayah Kalimantan, yaitu pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan dan pertambangan nikel nasional. Koridor Jawa atau wilayah Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara itu sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan Indonesia. Dan yang terakhir adalah wilayah Papua dan Maluku, merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Oke, sekarang kita lihat keunggulan wilayah Sumatera. Ya. Wilayah Sumatera memiliki potensi yang cukup strategis ditinjau dari nasional, regional, maupun internasional. Pulau Sumatera menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi, serta menjadi lumbung energi nasional. Produksi minyak di wilayah Sumatera sekira 60% dari total produksi nasional. Sumatera juga memiliki cadangan gas bumi 50% dari produksi nasional. Produksi batu bara cukup besar dan juga produksi mineral logam yang terkenal di Sumatera adalah timah yang terdapat di Bangka. Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia, yaitu sebagai penghasil karet dan sawit. Oke, lanjut pusat keunggulan wilayah Jawa. Ya, di mana wilayah Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi, hampir 60% terpusat di wilayah Jawa. Pulau Jawa juga menyimpan warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO, yaitu Candi Borobudur, Prambanan, situs arkeologi di Sangiran, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Dan sektor industri di Jawa yang menunjukkan ciri khas Indonesia yaitu batik. Keunggulan wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Potensi wilayah Bali, Nusa Tenggara ditopang oleh 3 sektor keunggulan, yaitu pariwisata, hotel, dan restoran. Bali merupakan tujuan wisata domestik maupun mancanegara. Wilayah Nusa Tenggara terdiri atas pulau vulkanik dan rangkaian terumbu karang, dan juga terdapat Pulau Komodo. Potensi Nusa Tenggara sebagai objek wisata sangat besar dengan adanya banyak pantai yang masih alami yang menarik wisatawan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Bali yang mendorong Bali menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional. Pusat keunggulan wilayah Kalimantan. Perekonomian di Kalimantan ditopang 3 sektor utama, yaitu
pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan, serta perikanan dan kehutanan. Barang tambang yang terkandung di wilayah Kalimantan antara lain minyak bumi, gas, batu bara, biji besi, bauksit. Cadangan batu bara terbesar berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan juga menghasilkan komoditas perkebunan, ya, di mana Pulau Kalimantan ini mendapat julukan juga sebagai Pulau Seribu Sungai. Selain sebagai objek wisata sungai, Kalimantan dimanfaatkan oleh warga sebagai pasar terapung yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, keunggulan wilayah Sulawesi, ya, di mana Pulau Sulawesi memiliki posisi strategis baik secara nasional maupun internasional. Pengembangan perekonomian Sulawesi berfokus pada kegiatan ekonomi utama yang terdiri atas pertanian pangan, kakao, perikanan, serta pertambangan dan penggalian, yaitu minyak, gas, dan nikel. Lanjut keunggulan wilayah Papua dan Maluku, ya, di mana Papua memiliki kekayaan hasil tambang melimpah berupa emas dan tembaga. Daerah pertambangan emas, perak, dan tembaga dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Papua juga memiliki potensi kayu yang melimpah dan siap diolah menjadi produk kayu. Keunggulan bidang pariwisata Papua terdapat di Raja Ampat, di mana Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri atas banyaknya pulau karang yang tersebar luas. Selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, ya, di mana munculnya berbagai pusat keunggulan ekonomi di Indonesia memberikan pengaruh besar dalam berbagai kehidupan. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Faktor yang mendorong sangat beragam, tetapi pada umumnya adalah faktor ekonomi. Penduduk akan melakukan migrasi untuk mendekati pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang kedua adalah transportasi, ya, di mana mobilitas penduduk ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya fasilitas transportasi yang memadai. Untuk mendukung pusat-pusat keunggulan ekonomi, pemerintah membangun sarana transportasi di berbagai daerah. Pengaruh yang ketiga adalah lembaga sosial dan ekonomi, di mana keberadaan pusat keunggulan ekonomi mendorong munculnya lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi dalam masyarakat. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antara individu menyangkut pemenuhan kebutuhan. Yang keempat adalah bidang pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga yang terampil. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.